Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, kita bisa berkumpul bersama di kelas kita tercinta. Baik. Sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa, kemudian dilanjutkan membaca Asmaul Husna dan surah-surah pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, dilanjutkan baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya
Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakilu, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'itu, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majidu, Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awalu, Ya Akhir, Ya Dhahiru, Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwabu, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Raufu, Ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Dharru, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi'u, Ya Warithu, Ya Rashidu, Ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, bi asma'ikal husna, ighfir lana dzunubana, wali walidina, wa dzurriyyatina, Ghafir an sayyi'atina, wastur ala uyubina, wajbur ala nuqsanina, warfa darajatina, wazidna ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, halalan thayyiban, wa amalan sholihan, wa tahhir qulubana, wa yassir umurana, wa sahih ajsadana, daiman hayatina, ila khairi qaridna, anni syari ba'idna, wal qurba rajauna, akhiran nilnal muna, baligh maqasidana, waqdi hawaijana, walhamdulillahina, alladzi hadana, sholli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman, wa alihi wa sahbihi, ila akhir zaman. Oke, selanjutnya baca surah-surah pendek ya. Kita mulai dari surah An-Nas sampai surah Al-Ikhlas. Mari bersama. A'udzu
Afilka Rizkia Novita Azhara Azwar Dewi Borneo Brian Pratama. Oke, selanjutnya Dina Raisa Suryani Fadil Lutfi Rahman Ira Dea Maulida Jessica Delkalika. Selanjutnya ada Maulana Ibnu Saputra Mila Saputri Nadila Azhara Putri. Ada Nadila? Revi Ayu Ningsih Yunita Uswatun Hasanah. Zalfa Anaila Zulfa Puji Ramadhani. Ya. Sekarang Ibu akan melakukan ice breaking dulu ya, terkait materi yang akan kita bahas. Nah, ada permainannya, aturan mainnya ya. Aturan mainnya, kalian nanti berdiri semua. Oke, silakan berdiri. Oke. Menurut kalian ya, siapa orang yang paling sopan di kelas ini? Tepuk pundaknya. Menurut kalian ya? Oke, stop. Fadil, alasannya apa? Kenapa kamu menepuk pundak Ira? Dia orang baik, Bu. Baik. Sopannya itu seperti apa? Apakah selalu mengucapkan salam atau yang lainnya? Dia sering mengucapkan salam, Bu. Ketika lewat. Oh iya, ketika lewat atau bertemu dengan orang tua. Oke. Kemudian ya, kita mencari satu orang lagi, tetapi bukan pegang pundaknya. Kalian beri salam dan tos. Nah, seperti itu ya. Siapa orang yang kalian anggap paling sopan di kelas ini? Oke. Raisa. Ya. Singkat tadi menepuk Raisa ya. Ya. Kenapa Raisa kamu anggap paling sopan di kelas ini? Karena siap lewat permisi. Iya, permisi dan menundukkan iya badannya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, cari satu orang lagi. Kita cari satu orang lagi dan ucapkan terima kasih. Oke? Nanti ucapkan terima kasih. Cari satu orang yang kalian anggap sopan di kelas ini. Terima kasih. Wah, ternyata banyak sekali yang sopan ya. Bahkan yang pendiam pun ternyata di sopan-sopanin. Oke, silakan duduk. Nah, kalian kan sudah mencari orang yang sopan ya. Nah, mulai sekarang kita semua harus bersikap sopan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah murid mampu mendeskripsikan dan memberikan contoh etika pergaulan Islami dengan orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Itu. Kemudian silakan kalian lihat yang berikutnya. Bagaimana hasil ulangan kalian? Bagus tidak?
Bagus, lihat. Kamu masih mending dapat 5, aku cuma 4. Ya sudah, lain kali belajarnya jangan cuma kalau mau ujian saja. Ya begitu deh hasilnya. Memangnya kamu dapat berapa, Pati? Kalau dia sih tidak perlu ditanya. Tuh, dari wajahnya saja ceria begitu. Pasti bagus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Laras, bikin kaget saja. Bukannya menjawab salam, malah marah-marah. Loh, memangnya harus dijawab salamnya? Seperti orang baru kenal saja. Kenal ataupun tidak kenal, yang namanya salam harus dijawab tahu. Iya, cerewet. Sudah Laras, jangan marah-marah terus dong. Sedang pusing nih, nilai ulangan kami jelek. Terus, apa hubungannya denganku? Kalian sendiri kan yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Salah sendiri. Laras, memangnya nilai ulanganmu berapa? Aku dapat 9. Alih-alih dong. Bilang saja kamu iri. GR. Kalian ini kalau dibilangin suka nggak mau tahu. Ya sudah, aku pulang duluan saja. Tuh kan, Laras marah lagi. Kalian sih, pekan ulangan kali ini soalnya memang lebih sulit. Makanya harus belajar lebih keras lagi. Ya sudah, sesampai di rumah kita belajar lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa nih? Kelihatannya hari ini kamu senang sekali. Nilai ulangan ada sama 9, Bu. Oh ya? Alhamdulillah, pintar anak ibu. Nah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Ibu sudah buatkan puding yang spesial buat Laras. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Ipon, Doni, mengapa kalian lesu begitu? Nilai ulangan kami jelek. Iya, soalnya susah-susah. Ya sudah, lain kali belajar lagi yang serius ya, biar ulangan selanjutnya dapat nilai baik. Sebentar, ibu mau ke dapur dulu ya. Yuni toh. Hei, Ipon, Doni, ayo ganti baju dulu. Nanti saja masih capek. Iya, nanti saja. Ya sudah, aku ganti baju duluan ya. Setelah makan siang, kita belajar bersama. Nah, belajar lagi. Nah, anak-anak, ini ibu sudah buatkan puding agar kalian semangat lagi. Coba lihat, pasti enak. Asik. Jangan lupa sisakan juga bagian untuk Laras dan Fatih ya. Iya, Bu. Nah saja. Ibu jangan khawatir deh. Nah, ibu mau menurunkan pakaian dan dijemur sebentar. Setelah itu kalian segera ganti baju. Wah, nikmat. Hei, Doni. Mumpung mereka tidak lihat, kita makannya. Ayo. Harus saya tahu ini. Kenapa kalian memakan puding bagianku? Laras, aku kira ini bukan bagian kamu. Habis pudingnya enak sekali sih. Mana lagi lapar lagi. Kalian sengaja ya? Aku panggilkan ibu supaya kalian dimarahi ibu. Loh, ada apa ini? Kenapa ribut lagi? Ini puding bagian Laras dimakan ibu dan Doni. Ya maaf, namanya juga lagi lapar. Aku bilang saja kamu sengaja. Habis ganti pakaiannya lama sekali. Kita kan sudah lapar. Harus diri. Kamu saja yang takut. Dasar cewek. Takut. Sudah. Tidak selesai berdebatnya. Umat muslim selalu memiliki adat dan etika dalam bergaul. Memangnya adat bergaul itu seperti apa? Gunanya untuk
menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi tidak perlu sampai bertengkar seperti ini kalau kita mengetahui adab-adabnya. Sekarang coba perhatikan di home magic. Home magic. 1, 2, 3. Yang pertama adalah saling mengucap salam dan menanyakan kabar apabila bertemu di jalan atau di suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada teman kita yang mendapat kebaikan, kita harus ikut senang. Jangan mencemooh, apalagi berkata yang tidak-tidak. Jadi kita tidak boleh iri dengki, tidak memotong pembicaraan, dan tidak suka berdebat. Yang lebih muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Menengoknya jika sakit dan turut mendoakan kesembuhannya. Menghadiri undangan apabila kita diundang ke sebuah acara. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Oh gitu. Laras, maafkan aku ya. Laras, sesama muslim juga harus saling memaafkan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wah, ada apa ini? Sepertinya serius sekali. Itu Bu, Ibu Tandoni tidak mengisahkanku di bagian Laras. Ya sudah, nanti Ibu buatkan lagi untukmu ya Laras. Hore! Makan budi lagi, makan budi lagi. Kok kalian senang sih? Tenang saja. Budinya kan cuma untuk aku tahu. Kan kalian tadi sudah makan bagianku. Begitu ya. Nah, ingat ya, kita tidak boleh iri dan dengki loh. Oke ya, berdasarkan video yang pernah kalian lihat ya. Oke, nah ini sering kalian lakukan di rumah ya. Ibu ingin kalian menceritakan apa yang pernah kalian alami ya. Oke, pertanyaan pertama, siapa di antara kalian yang pernah membantu orang yang lebih tua di rumah atau di sekolah? Ya, coba Nadira. Saya pernah membantu nenek menyapu halaman. Saya selalu bicara dengan suara pelan dan sopan supaya beliau tenang. Iya, bagus, tepuk tangan buat Nadira. Kemudian ini masih sama ya untuk yang lebih tua ya. Bagaimana sikap kalian ketika berbicara dengan guru? Coba Ibnu. Kalau ketemu guru di jalan, saya selalu mengucapkan salam dan senyum. Iya, tepuk tangan buat Ibnu. Nah, contoh menghormati yang lebih tua. Nah, sekarang menghargai yang lebih muda. Ya, contohnya seperti apa? Nah, ini coba Mila ya. Pernah tidak bermain atau mengajari adiknya di rumah? Saya sering bermain dengan adik saya. Kalau dia salah, saya menasihati dengan baik supaya dia mengerti. Oh iya, tuh ya. Tepuk tangan buat Mila. Oke. Selanjutnya masih sama menghargai yang lebih muda ya. Apa yang kalian lakukan ya agar adik atau teman yang lebih muda merasa nyaman saat bersama kalian? Coba Fadil. Waktu di sekolah, saya menolong adik kelas yang kesulitan membawa buku. Saya bilang hati-hati, ya supaya dia merasa aman. Oke, tepuk tangan buat Fadil. Masih semangat semuanya? Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya, nah, etika pergaulan dalam Islam atau etika pergaulan Islami. Apa sih yang dimaksud etika pergaulan Islami? Etika pergaulan Islami adalah
tata cara atau aturan berinteraksi dengan orang lain yang sesuai dengan ajaran agama Islam ya, yaitu sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai akhlak mulia. Itu artinya apa? Dalam Islam pergaulan tidak boleh sembarangan ya, harus mencerminkan adab tadi, sopan santun dan menghormati hak orang lain. Oke. Contoh perilaku yang mencerminkan etika dalam pergaulan Islami. Yang pertama apa? Menyapa dengan salam ya. Misalkan bertemu dengan guru tadi seperti apa? Ucapkan Assalamualaikum. Kalau itu gurunya non muslim berarti ucapkan apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Seperti itu ya. Nah, jika bertemu langsung bagaimana caranya? Dengan mencium tangan guru tersebut ya. Kalau lewat di depan orang yang lebih tua, bagaimana caranya? Menunjukkan badan dan bilang permisi. Jangan asal nyelonong atau lari ya, itu tidak sopan. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan, tidak menyakiti hati ya. Berbicaralah yang baik supaya tidak menyakiti orang lain ya. Kemudian selanjutnya apa? Tidak berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu salah satu etika dalam pergaulan ya. Hati-hati. Kalau yang bukan mahram berarti tidak boleh berdua-duaan. Selanjutnya apa lagi? Menutup aurat ketika berinteraksi. Oke, auratnya perempuan itu apa saja? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Jadi usahakan yang belum berjilbab di rumahnya belajar. Awalnya kalian pakai pakaian dulu, jangan yang pendek-pendek dulu. Ya, belajar sedikit-sedikit ya. Kemudian setelah pakaian sudah bisa pakai panjang, lalu pakai jilbab. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada selanjutnya dalilnya apa sih? Nah, dalilnya adalah yang pertama Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Itu dalil tentang etika dalam pergaulan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, seperti itu ya. Di Indonesia ini kan bermacam-macam suku, agama, ya. Jadi bagaimana cara kita bergaul dengan yang berbeda suku? Bagaimana caranya? Iya, saling menghormati ya. Jangan saling mengejek ataupun merasa suku atau agamanya lebih baik. Tidak boleh ya. Suku apapun itu sama. Jadi kita harus bersatu. Kemudian tadi kan dalil tentang
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, itu artinya apa? Ketika kalian tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam daripada ngomong yang menyakitkan orang lain. Ya, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya. Nanti silakan kalian bergabung dengan kelompoknya ya. Masih ingat kelompoknya yang sudah dibagi? Silakan langsung bergabung dalam kelompoknya. Ya, langsung bergabung dengan kelompoknya. Oke ya, kelompok 1 Adek, Ika, Yunita. Kelompok 2 Rian, Jessica, Ika. Kelompok 3 Isu, Mila, Laila. Yang kelompok kelompoknya ya. Azza, Zulfa, Levi. Yang kelima Fadil, Raisa. Yang keempat dalam kelompoknya. Cukup 1 meja aja dulu. Ya, Baca aja. Bodoh. Oke, ditulis nama kelompoknya sesuai dengan ini ya, kelompok berapa? Berarti sesuai dengan kelompok ini aja. Ya, sudah ada kelompoknya kan? Nah, itu. Ya, jadi nanti tugasnya ini pilih salah satu nih. Oh iya ya. Ini siapa yang jadi skenario? Nanti ada yang
Kalau bisa, kalau enggak itu kalau bisa sih langsung ya. Kalau yang banyak itu nambahin ininya aja dari skin aja satu sini ya. Ya, kalau sudah selesai, dikumpulkan keluarga ya. Ini jangan bertiga, jadi salah satu. Ayo, cobain ya. Yang dia sampai saja. Ya, ini perjalanan ya. Ada ya. Ditulis situasinya ya. Situasinya seperti apa ditulis dulu. Situasinya yang paling atas ditulis dulu, baru nanti skenario-nya ya. Nah, kan ini kirain aja nih sadar. Yang benar, gitu kan? Nah, terus nanti semua. Ini pilih salah satu. Langsung bayar deh. Pilih salah satu. Kemudian ya situasi sama ini skenario-nya. Yang baca situasi sama skenario sama ya. Ya, nah itu bisa nih si Jessica kelas. Nah ini kan kita baca kelas ternyata kan. Kedua lagi kan. Nah, terima kasih ya. Enggak usah ini. Langsung aja. Enggak usah. Yang kalian tulis ini aja. Situasi sama skenario sini ya. Ini siapa yang menjadinya? Oh ini yang nilai yang ini nggak usah mana ya ini sama dia pilih satu tiganya enggak kalau ini bukan jadi udah ini selesai ya
Udah siap tadi ini ya. Kamu juga kayak dulu. Ya, kamu tandai ya. Kalau bisa nggak usah. Tulisin ya, tulis kelompoknya sesuai yang di ini ya. Salah satu makanya nanti yang jadi situasi bisa jadi pemain itu. Nah, biar nggak bingung. Kalau berat sedikit. Ya, biasanya soalnya yang baca situasinya. Yang baca situasinya yang dibaca. Yang terakhir yang mengaji ya. Ini apa? Ini apa? Mana dulu? Bisa. Kalau kamu nggak bisa. Mana dulu? Ini apa? Demi sebenarnya dia nyimak apa ya? Kalau 1945 kemarin. Oke, setelah ini kalian maju satu-satu untuk bermain peran, ya.
Ayo semua. Satu kelompok per kelompok ya. Gak usah, langsung aja. Langsung dijawab. Itu ya. Bu. Waktunya 2 menit lagi ya. Sudah semuanya?
Jangan ketawa ya, tawa ya. Oke, nanti kalian maju ke depan ya, anggapannya ini benar. Jangan kalian sedang melakukan itu ya. Ibnu ya. Bukan Bu. Itu sesuai itu. Kelompok kedua. Dilihat. Dilihat di kertasnya. Udah? Kelompok tiga. Mana kelompok tiga? 4, 5, ya. Ini apa ya? Coba lihat. 2. 3 Bu. Nanti melanjutkan ya, maju. Sudah kan? Sudah semuanya. Oke. Sekarang kelompok 1 dulu yang maju. Sesuai dengan ya, dengan yang buat tadi. Kelompok 1 ada Vinka Yunita. Udah nggak jadi tadi. Oke, silakan kalian lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama penampilan dari kelompok 1 ya. Yang bacakan itu bukan yang kayak gitu. Oke, perhatikan ya. Siswa bertemu guru di koridor. Siswa melihat guru lewat lalu menunduk sedikit sambil mengucap salam. Sudah? Nah. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya Brian Jessica Ira. Silakan Jessica. Siapa yang bacakan? Ya. Jangan belakang ya. Gini, dia biar kelihatan. Gak boleh pegang kita bagaimana sih gimana? Pengajar aku dari sana ya. Di sini. Nah, di situ apa ya? Situasi siswa kelas 9 mengajari adik kelas wudhu cara wudhu yang benar. Skenario kakak kelas berkata. Coba ulangi langkahnya kalau kurang saya bantu. Terima kasih Kak, saya jadi lebih paham. Sudah? Tepuk tangan buat selanjutnya kelompok 3 Ibnu Mila Naila.
Kalau saya bukan minum, Waalaikumsalam Nak. Makasih sebenarnya. Oke, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya Azwar Ya, silakan kelompok 4. Siapa yang berperan? Silakan situasinya seperti apa situasinya? Yang berperan saat ini. Pura-puranya berarti bawa barang. Ayo, barangnya dipersiapkan Mas. Kamu yang barang. Buku lah, buku aja buku. Orang tua kesulitan mengelola tas belajar. Anak muda menyukai dan mudah. Orang tua tersenyum. Kasih Nak. Silakan tangan dulu dong. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Fadil, Dila, Raisa. Kakak bermain dengan adik kecil di halaman. Adik dan kakak. Skenario, adik ingin bermain bola, tapi kakak bilang dengan lembut. Adik setuju. Cara yang ditunjukkan sabar dan lembut kepada yang lebih muda, memberi arahan dengan sopan. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Kemudian, nah ya, ini Bu mau adakan ice breaking lagi. Nah, setelah kalian tadi mungkin capek ya, letih setelah bekerja kelompok ya, bermain peran. Nah, sekarang Ibu punya namanya Tepuk Anak Soleh. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah? Nah, kalau Ibu bilang Tepuk Anak Soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Itu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, setan. Nggak ada setannya. Ya, bisa semuanya? Bisa. Ya. Kemudian
Oke ya, kita mulai ya. Sudah siap? Ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, bisa? Bisa. Oke, sekali lagi biar semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, oke, sudah semangat semuanya. Oke, setelah kalian bermain peran tadi, ya, satu hal yang harus kalian ubah saat berbicara dengan orang tua tadi di rumah. Yang pertama apa? Berbicara dengan lembut. Oke, dengan sopan. Apa lagi? Apa lagi? Menghormati. Apa lagi? Membantu orang tua. Orang tua. Itu kalau kepada orang yang lebih tua, ya. Kalau kalian di sekolah, ya, kalau kalian di sekolah, menghormati guru seperti apa? Beri salam, mengucapkan salam, mencium tangannya, kemudian tersenyum, ya kan? Masa nanti pas beri salam cemberut, nah itu tidak baik juga. Karena sedekah yang paling apa tadi? Yang murah, ya enggak? Ya sedekah yang murah dan berbayar, ya. Oke, dari yang kalian pelajari tadi, perhatikan dari yang kalian pelajari tadi. Nah, etika apa saja yang sesuai dengan perilaku kalian sehari-hari? Etika yang sesuai itu yang seperti apa, yang tidak sesuai yang seperti apa? Oke, ayo. Yang sesuai yang seperti apa? Yang pertama, ya, mengucapkan salam ketika dia bertemu orang lain atau masuk rumah, ya. Usahakan setiap masuk rumah ucapkan salam. Kalau bertemu orang lain boleh bertemu kawannya. Assalamualaikum, assalamualaikum Jessica. Nah, misalkan seperti itu, ya. Kemudian bertemu dengan guru, ya, itu juga ucapkan salam. Bertemu kepada orang yang lebih tua juga boleh, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apalagi? Membantu orang tua membersihkan rumah, ya, tanpa diminta nih. Kalian harus sudah tahu, oh iya, saya sudah besar nih, sudah berkewajiban untuk membantu orang tua. Ingatkan pekerjaannya, ya. Kemudian yang ketiga, apabila menerima bantuan dari orang lain apa? Mengucapkan terima
suatu perkataan yang wow ya. Ucapan terima kasih, kemudian meminta maaf apabila salah. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya apa lagi? Tidak memotong pembicaraan lain. Kalau orang sudah berbicara, kalian mendengar dulu, jangan langsung dipotong. Kemudian selanjutnya, perilaku apa lagi yang sesuai dengan etika tadi? Apabila ada yang membutuhkan, kita harus memberi apa? Memberi pertolongan, baik itu misalnya sedekah ataupun pertolongan yang lainnya ya. Kemudian, nah itu tadi perilaku yang sesuai dengan etika Islami ya. Kemudian yang tidak sesuai yang seperti apa? Yang tidak sesuai, etika yang tidak sesuai Mika, seperti apa etika yang tidak sesuai? Mengolok-olok ya. Tapi ada orang yang kekurangan fisik ya, misalnya fisiknya kurang ya, itu tidak boleh ya mengolok-olok kekurangan fisik orang lain, itu pun tidak baik, tidak sesuai dengan etika Islami. Kemudian apa lagi? Membentak orang tua, boleh tidak? Itu termasuk contoh perilaku yang tidak sesuai dengan etika Islami. Kemudian, membuang sampah sembarangan. Sesuai etika tidak? Ya. Di sini yang masih sering buang sampah sembarangan. Kalau kamu belajar nih, sudah belajar etika Islam seperti apa? Yang bukan seperti apa? Belajar ya. Belajar untuk memulai hal yang baik ya. Kemudian apabila masuk rumah tidak mengucapkan salam, baik tidak? Masuk rumah, masuk kelas, nah masuk ruangan apabila ada orangnya apalagi ya, itu ucapkan permisi ya, ucapkan salam. Kemudian misalkan ke yang lebih muda berbicara kasar, boleh tidak? Tidak ya. Baik ke yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kita harus berbicara ya sopan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Oke, kalian jawab. Ini ada satu pertanyaan ya. Nanti kita jawab bersama-sama. Tolong, ini ya. Let's go. Ada orang jawab bisa? Aku persis. Ya, ada satu pertanyaan ya. Oke, perhatikan. Azwar, perhatikan. Oke, silakan dibaca dan dijawab. Sudah? Dalam pergaulan Islami, Islam mengajarkan untuk menjaga lisan. Apa yang dimaksud dengan menjaga lisan? Ayo jawabannya mana? 1, 2, 3, 4. 2. Menjaga lisan adalah mengontrol ucapan agar sesuai dengan ajaran Islam. Oke, kita lihat apakah jawabannya betul. Salah. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari, nah, coba apa saja sudah kalian yang sudah kalian pahami dari materi tadi?
Ya, coba apa yang pertama Pak? Pendapat. Apa? Menjaga lisan. Kemudian apa lagi? Boleh? Menghormati orang tua. Ya, dengan cara seperti apa? Berbicara yang baik, yang sopan. Kemudian yang ketiga, apabila bertemu guru bagaimana? Atau misalnya, ya. Kemudian ketika bertemu dengan yang lebih tua, ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, bagaimana tadi? Iya, menundukkan badan ya, menundukkan badan agak rendah, jangan gini, jangan nyelonong, nah gitu ya. Kemudian apa lagi kalau yang lebih muda? Kalau kepada yang lebih muda bagaimana sikapnya? Menyayangi yang lebih muda, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pelajaran kita cukup sekian ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat Sudah semuanya? Ya, dari pelajaran yang sudah kita bahas hari ini ya, Ibu harapkan untuk kalian semua ya belajar apa? Belajar untuk beretika yang Islami ya semuanya ya. Ya, yang biasa berkata kasar itu coba berkata yang baik. Yang biasanya berkata nggak jelas, yang kurang bermanfaat, yang mengolok-olok orang lain itu tolong dihindari ya semuanya ya, paham? Oke, biasakan membantu orang tua tanpa diminta, membantu orang yang kesusahan, baik teman, adik, orang tua dan siapapun yang kalian temui. Ya, karena apa? Karena kalau kalian bersikap sopan, beretika bagus itu akan dimudahkan dalam hidupnya nanti dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu beretika Islami ya, seperti itu. Oke, sebelum Ibu tutup, nah ya seperti biasa kita baca doa dulu. Ya, sudah siap semuanya? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam